Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 11 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan mental dan permasalahannya. Materi ini merupakan materi ke-23. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Mental illness atau mental disorder disebut juga dengan gangguan mental. Ini merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalin hubungan dengan keluarga. Meskipun rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati. Bahkan, sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang yang normal. Lalu, seberapa umumkah kondisi gangguan mental ini? Mental illness atau gangguan mental adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut WHO, 1 dari 5 anak-anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini mempengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun dari kasus tersebut, sekitar setengahnya dimulai pada remaja di bawah usia 14 tahun. Ini merupakan usia rawan munculnya gangguan mental yang kerap terjadi. Jenis-jenis gangguan mental ada lebih dari 200 jenis gangguan mental yang telah diketahui dengan gejala dan tingkat keparahan yang beragam. Dari total tersebut, jenis-jenis mental illness atau gangguan mental yang lebih umum meliputi yang pertama, depresi. Depresi adalah jenis gangguan mental yang paling sering terjadi. Jenis gangguan mental ini ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama hingga penderitanya bisa merasa putus asa, bersalah, tidak berharga, tidak termotivasi, hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Selanjutnya yang kedua, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama dan bisa memburuk seiring waktu, hingga terasa sangat membebani. Jenis gangguan ini meliputi serangan panik, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan fobia. Kemudian yang ketiga, gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Perubahan ini bisa terjadi dari sangat bahagia menjadi sangat sedih dan putus asa. Selanjutnya yang keempat adalah gangguan makan. Gangguan makan adalah masalah mental yang melibatkan pikiran penderita tentang makanan dan perilaku makan. Penderita mungkin makan lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kondisi ini pun umumnya terkait dengan kecemasan atau kekhawatiran berlebih terhadap berat dan bentuk badan. Selanjutnya yang kelima, gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Peristiwa ini bisa berupa kejadian yang mengancam jiwa seperti bencana alam, kecelakaan mobil, atau kekerasan seksual atau pengalaman lain yang membuatnya trauma. Kemudian yang keenam yaitu psikosis. Gangguan psikosis adalah tipe mental disorder parah yang menyebabkan pemikiran dan persepsi seseorang tidak normal. Kondisi ini ditandai dengan delusi dan halusinasi pada penderitanya. Adapun skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan psikosis yang umum terjadi. Selanjutnya kita akan melihat tanda dan gejala mental illness atau gangguan mental. Ciri-ciri, tanda-tanda, dan gejala gangguan mental bisa beragam tergantung pada jenis, tingkat keparahan, dan faktor lainnya.
Kondisi ini umumnya mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang. Berikut ini adalah tanda-tanda dan gejala mental illness atau mental disorder yang umumnya terjadi. Yang pertama, sering merasa sedih. Kemudian yang kedua, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui. Yang keempat, perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Kemudian yang kelima, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Yang keenam, kelelahan yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Yang ketujuh, tidak adanya kemampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang kedelapan, paranoid serta delusi dan halusinasi. Yang kesembilan, tidak mampu memahami situasi dan orang-orang. Kemudian ke-10, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau menggunakan narkoba. Yang ke-11, perubahan besar dalam kebiasaan makan. Kemudian yang ke-12, perubahan pada gairah atau dorongan seksual. Yang ke-13, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Kemudian yang ke-14, kerap merasa tak berdaya atau putus asa. Dan yang terakhir, berpikir untuk bunuh diri. Selain gejala terkait mental, tanda-tanda terkait kesehatan fisik pun kadang muncul pada penderita mental disorder. Ini termasuk sakit perut, sakit atau nyeri punggung, sakit kepala, atau nyeri di bagian lain dari tubuh yang tidak diketahui penyebab pastinya. Lalu apa saja penyebab mental illness atau gangguan kesehatan mental? Umumnya, gangguan kesehatan mental terjadi karena kombinasi antara beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang bisa menjadi penyebab mental disorder. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan sifat yang menurun dari orang tua yang memiliki gangguan mental. Kemudian yang kedua, faktor biologis, seperti ketidakseimbangan kimiawi di otak, cedera otak traumatik, atau epilepsi. Kemudian faktor psikologis dari trauma yang signifikan seperti pelecehan, pertempuran militer, kecelakaan, kejahatan dan kekerasan yang pernah dialami, atau isolasi sosial atau kesepian. Kemudian faktor paparan lingkungan saat di dalam kandungan seperti zat kimia, alkohol, atau obat-obatan. Kemudian faktor lingkungan lainnya seperti kematian seseorang yang dekat dengan kita, kehilangan pekerjaan, atau kemiskinan dan terlilit utang. Kemudian apa saja yang meningkatkan risiko seseorang terkena mental illness atau gangguan kesehatan mental? Walaupun gangguan mental dapat menyerang siapa saja, ada beberapa orang yang berisiko lebih tinggi, yaitu yang pertama, orang-orang yang dilahirkan dengan kelainan pada otak atau mengalami kerusakan otak akibat cedera serius. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki anggota keluarga atau keluarga dengan gangguan mental. Kemudian yang ketiga, memiliki kondisi medis kronis seperti kanker. Kemudian yang keempat, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha. Kemudian yang kelima, orang yang memiliki masalah pada masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Kemudian yang keenam, orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Kemudian yang ketujuh, orang yang menyalahgunakan alkohol atau narkoba. Yang kedelapan, orang yang pernah mengalami penyakit mental sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat komplikasi mental illness atau gangguan mental. Gangguan mental dan jiwa yang tidak diobati dapat menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan emosional, perilaku, hingga fisik yang parah. Komplikasi mental illness atau gangguan kesehatan mental yang mungkin terjadi yang perlu diwaspadai antara lain: yang pertama, ketidakbahagiaan dan penurunan kenikmatan hidup. Kemudian yang kedua, konflik keluarga. Yang ketiga, sulit berhubungan dengan orang lain. Yang keempat, isolasi sosial. Yang kelima, masalah rokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Yang keenam, bolos kerja atau sekolah, atau masalah lain yang terkait pekerjaan atau sekolah. Kemudian yang selanjutnya, masalah hukum dan keuangan. Yang kedelapan, kemiskinan dan tunawisma. Yang kesembilan, menyakiti diri dan merugikan orang lain. Yang ke-10, sistem kekebalan tubuh lemah. Dan yang terakhir, penyakit jantung dan kondisi medis lainnya. Selanjutnya kita akan melihat diagnosis untuk gangguan mental. Meskipun umum, gangguan mental harus didiagnosis oleh dokter.
Untuk mendiagnosis kesehatan mental, dokter dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menanyakan perasaan beserta gejala yang dialami. Kemudian yang kedua, menanyakan riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap untuk mengesampingkan masalah fisik yang mungkin dapat menjadi penyebab gejala. Kemudian yang keempat, melakukan tes atau pemeriksaan diagnostik lain seperti cek fungsi tiroid atau screening alkohol dan obat-obatan untuk memastikan apakah gejala disebabkan oleh kondisi medis lainnya. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi psikologis dengan menjawab berbagai pertanyaan tentang pikiran, perasaan, dan perilaku penderita. Selain melakukan diagnosis, dokter dapat memberikan obat dan saran mengenai cara untuk mengontrol emosi atau merekomendasikan psikiater untuk penderita. Kemudian kita akan melihat pengobatan gangguan mental. Pasien biasanya enggan untuk mencari bantuan profesional terkait masalah mental illness atau gangguan mental. Padahal pengobatan dari profesional yang terlatih dapat membantu penderita dalam berbagai hal seperti yang pertama, menangani masalah tertentu yang menyebabkan gangguan mental. Kemudian yang kedua, mengatasi atau menghadapi pengalaman tertentu yang tidak menyenangkan yang menjadi penyebab mental disorder atau gangguan mental. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Kemudian yang keempat, mengembangkan cara hidup yang lebih bermanfaat dari hari ke hari. Sayangnya, belum ada obat yang dapat menyembuhkan semua gangguan mental sekaligus. Setiap orang mungkin mengalami gangguan mental yang berbeda-beda. Kita harus memilih pengobatan atau kombinasi perawatan yang terbaik sesuai dengan kondisi penderita. Nah, berikut ini ada beberapa pilihan pengobatan dari gangguan mental atau mental illness. Yang pertama, psikoterapi. Pada psikoterapi, penderita dan ahli kesehatan mental akan membicarakan kondisi dan masalah yang dialami oleh penderita yang mungkin mengganggu mental dari penderita. Melalui pembicaraan tersebut, ahli kesehatan mental akan membantu penderita belajar tentang kondisi dan suasana hati, perasaan, pikiran, dan perilaku penderita, serta bagaimana mengatasi dan mengelola stres. Psikoterapi memiliki beragam jenis, salah satu yang sering dilakukan yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Yang kedua yaitu obat-obatan. Obat-obatan memang tidak dapat menyembuhkan gangguan mental dan jiwa yang penderita alami. Meski demikian, obat-obatan tertentu bisa mengurangi secara signifikan serta membantu pengobatan lainnya lebih efektif. Jenis obat untuk mental illness ini beragam. Dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan kondisi masing-masing penderitanya. Adapun beberapa obat yang umumnya diberikan yaitu obat antidepresan untuk mengatasi depresi dan gangguan kecemasan, kemudian obat anti-anxiety atau anti kecemasan untuk mengatasi gangguan kecemasan atau serangan panik. Ini juga termasuk obat tidur untuk mengatasi masalah tidur yang parah akibat mental disorder. Kemudian obat antipsikotik untuk mengatasi skizofrenia atau psikosis. Kemudian obat untuk membantu menstabilkan mood untuk mengobati gangguan bipolar. Kemudian yang ketiga, perawatan di rumah sakit jiwa. Selain dua jenis pengobatan mental illness atau gangguan mental yang umumnya di atas, kita juga mungkin membutuhkan bentuk perawatan lain. Ini termasuk perawatan intensif di rumah sakit jiwa pada kondisi gangguan mental yang sangat parah. Umumnya jenis perawatan ini disarankan bagi penderita yang tidak dapat merawat diri sendiri dengan baik atau berada dalam kondisi bahaya karena kecenderungan melukai diri sendiri atau orang lain. Penderita juga mungkin bisa menggunakan terapi lainnya sebagai pengobatan alternatif atau pelengkap untuk gangguan mental seperti yoga, akupuntur, meditasi, atau pengobatan herbal. Biasanya pengobatan alternatif ini dapat membantu penderita mengelola stres serta gejala umum terkait masalah mental. Yang keempat, pengobatan gangguan mental di rumah. Sebagian besar kasus mental illness atau gangguan mental tidak dapat membaik tanpa adanya bantuan profesional. Meski demikian, ada beberapa cara yang juga bisa dilakukan untuk membantu proses pengobatan dan pemulihan dari gangguan mental yang penderita miliki. Cara-cara ini umumnya terkait dengan perubahan gaya hidup, perawatan di rumah, serta penyusunan rencana selama menjalani pengobatan dan masa pemulihan. Berikut ini cara-cara yang membantu penderita
gangguan mental di rumah yang dapat dilakukan. Yang pertama, jalankan terapi sesuai dengan yang disarankan dan tidak melewatkan satu sesi pun, meski penderita sudah merasa lebih baik. Kemudian yang kedua, hindari konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang yang dapat menghalangi pengobatan. Kemudian yang ketiga, tetap aktif seperti olahraga, berkebun, atau beraktivitas fisik lainnya yang menyenangkan, dapat membantu mengatasi gejala dan merupakan salah satu gaya hidup penderita depresi, stres, dan gangguan kecemasan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, praktikkanlah gaya hidup sehat seperti menerapkan pola makan untuk kesehatan mental, istirahat dan tidur yang cukup, kemudian serta aktivitas fisik yang teratur untuk menjaga kesehatan mental penderita. Yang kelima, jangan membuat keputusan penting saat gejala sedang parah karena penderita sedang tidak bisa berpikir jernih. Kemudian yang keenam, belajar bersikap positif dan fokus pada hal-hal positif yang membuat hidup penderita lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, bergabung dengan support group yang memiliki kondisi mental serupa untuk dapat membantu mengatasi masalah yang sama. Yang terakhir, cobalah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berkumpul dengan keluarga atau teman secara teratur. Nah, demikian tadi materi tentang gejala gangguan kesehatan mental dan beberapa permasalahannya serta solusinya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa semakin paham dengan kondisi gangguan kesehatan mental dan kita bisa terhindar dari gejala-gejala kesehatan mental. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.